Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SHP PP, SHP QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini saya akan mereview ya dari materi kita tentang SHP PM ya, agar teman-teman yang sudah mengambil materi SHP PM agar lebih jelas ya di mana poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita membuat maintenance order. Oke, sebelum masuk ke materi di sini saya sudah masuk ke kursus shponline.com. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini di kursus shponline.com ya. Di mana di sini saya berikan materi keempat modul SHP. Jadi teman-teman yang ingin berminat di MM, di PM, di PP maupun QM, saya sudah sediakan materinya di course list ya di sini. Nanti teman-teman kalau sudah registrasi dan melakukan proses pembayaran, nah nanti saya akan aktifkan materi untuk bisa teman-teman mempelajari lebih dalam silabus yang ada di keempat modul tersebut. Nah, sebagai contoh saya perlihatkan ini ada SHP PM ya. Kita lihat karena saya sudah melakukan registrasi dan di approve. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti masuk ke continue learning. Di continue learning di sini saya sediakan beberapa materi tahapan ya, mulai dari basic ya, SHP PM mulai dari basic, overview, kemudian master data yang ada di SHP PM. Master data yang ada di SHP PM, kita lihat nih overview-nya ya, gambaran dari SHP PM seperti apa. Kemudian nanti juga masuk ke master data SHP PM, baik itu equipment ya, equipment mesin seperti apa. Di sini juga ada video tutorialnya dan ada script ya, script dari file tentang per masing-masing materi ya. Saya sediakan script baik file PPT maupun user guide. Jadi teman-teman bisa belajar secara online dari yang saya sajikan di situs ini. Berikut juga teman-teman bisa mendapatkan file materinya ya untuk menjadi pegangan kalau nanti diperlukan di teman-teman di perusahaan kantor teman-teman untuk melakukan proses step by step misalnya pada master data. Kemudian funglog juga di sini di funglog ya. Nah, ini ada file PPT-nya tentang funglog. Kemudian di exercise file ini saya sediakan beberapa file tentang user guide dari funglog ya. Kita lihat lagi yang lain, serial number. Di serial number juga begitu polanya ya. Nanti ada file presentasi dan file pendukungnya. Jadi ada beberapa master data di sini yang saya showkan. Funglog, equipment, work center, serial number, BOM ya. BOM di sini itu maksudnya bill of material. Di PM itu ada 3 model bill of material. Yang pertama pada BOM ini equipment BOM ya. Jadi di dalam equipment itu dia ada rincian ya yang disimpan di dalam BOM ya. Kemudian juga funglog juga dia bisa mempunyai BOM ataupun assembly BOM. Assembly BOM ini biasanya material yang ada di PP biasanya yang dipakai di produksi untuk membuat suatu finish product. Jadi gitu ya, ada 3 untuk yang di PM. Kemudian materi ketujuh tentang classification and characteristic ya, bagaimana cara membuat klasifikasi ya, classification, bagaimana cara membuat karakteristik. Misalnya dalam suatu mesin itu ada karakteristik masing-masing ya. Misalnya dinamo dia mempunyai karakteristiknya. Kemudian dari karakteristik itu nanti teman-teman assign-kan ke dalam kelas gitu ya.
Kemudian katalog, ini juga katalog penting di SAP PM, khususnya nanti ketika teman-teman melakukan proses notifikasi ya. Jadi di dalam SAP PM itu ada proses notifikasi di mana nanti ada isu ya, tiket yang dilemparkan oleh masing-masing departemen ke tim teknik, maka polanya dia harus membuat notifikasi. Notifikasi itu dibuat di dalam katalog ya. Katalog itu menangkap segala kejadian, baik itu pada root cause-nya, kemudian task list dan penanganan isu-isu ya, pengelompokan dari isu-isu yang ada di perusahaan gitu ya. Kemudian measuring point ini adalah juga master data yang kita siapkan jika memang perusahaan itu membutuhkan penanganan kontrol terhadap measuring point, misalnya pada kilometer ya, itu perlu dilakukan inputan data. Kemudian pergerakan kilometer juga kita bisa masukkan ke dokumen sehingga kita bisa monitoring dalam periode tertentu pergerakan dari kilometer tersebut ya. Kemudian permit, ini adalah permit sebagaimana yang ada di material di SAP PMM, itu ada istilah rilis strategi. Nah, di SAP PM juga kita siapkan ya untuk proses rilis strategi, pengaturan misalnya untuk approve pada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir tentu saja adalah task list ya. Ini task list juga merupakan hal yang penting. Nanti task list itu akan terlihat ketika kita membuat preventif ya. Dia akan terpakai terus karena saat pembuatan maintenance yang sifatnya preventif, tentu saja ada penugasan yang standar ya, standar dari tim teknik, maka disimpannya itu dalam task list gitu ya. Kemudian dari master data tersebut nanti kita kiranya cukup bisa membuat proses maintenance yang sifatnya korektif atau breakdown ini sama ya. Kemudian juga yang terakhir adalah preventif ya. Preventif, jadi korektif maintenance yang sifatnya adalah incidental ya, maintenance yang sifatnya incidental, sementara yang preventif sifatnya yang scheduling ya, yang dijadwalkan di dalam proses perbaikannya. Dan tambahannya tentu saja saya menyediakan maintenance calibration dan refurbishment ya, ini tambahan, tapi ini juga tidak selalu ada di perusahaan. Yang biasanya ada itu adalah breakdown dan korektif, kemudian preventif. Itu aja dua, teman-teman kuasai dari SAP PM, itu sudah cukup membekali teman-teman untuk implementasi di company-company yang menggunakan SAP PM. Kemudian terakhir adalah configuration ya. Di sini konfigurasi juga dibagi dalam kedua bagian besar. Konfigurasi pada notifikasi ya, bagaimana cara melakukan proses konfigurasi di notification. Di sini saya showkan juga ini pola-polanya. Berikut juga ada contoh ya, contoh step by step yang ada di configuration notification, dan yang terakhir adalah konfigurasi pada order ya. Oke, dan ini adalah tambahan yang lain, dokumen-dokumen yang lain yang mungkin juga teman-teman bisa miliki setelah mengikuti kursus SAP PM yang ada di silabus ini ya. Tentu saja ini sifatnya semua materi sudah saya online kan, jadi teman-teman bisa belajar secara online step by step ya, tidak jadi kapan aja waktunya teman-teman bisa atur sendiri. Namun nanti untuk yang memang bisa memerlukan guidance dari saya, memerlukan bimbingan arahan, tentu saja saya menyediakan hotline ya, di WA boleh. Kemudian diperlukan presentasi seperti yang saya contohkan di gini, kita akan live kan juga di SAP ya. Nanti juga bisa saya teman-teman saya bimbing ke SAP ya. Seperti contoh di sini.
Ini saya punya SAP demo, SAP IDES ya disebutnya, portable, dan ini pun cukup membekali teman-teman untuk mempelajari modul-modul SAP yang saya sajikan dengan SAP IDES yang bisa teman-teman akses di tentu saja di rumah ya, diinstal di komputer teman-teman di rumah masing-masing ya, tanpa mengganggu server yang ada di kantor. Oke, saya kira pendahuluannya tentang materi. Nanti teman-teman kalau untuk mengetahui lebih lanjut, nanti teman-teman bisa di sini ya, WA ke saya. Kita diskusi dulu untuk mendapatkan pencerahannya, bagaimana konsepnya dan seterusnya. Nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan proses registrasi sekaligus melakukan proses member. Oke. Dan sekali lagi di sini ada SAP PM-nya, ada MM, dan ini juga ada PP ya, ada SAP PP juga, saya menyediakan juga SAP IDES-nya juga ada gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan materi yang saya sajikan semua ini membekali teman-teman untuk menjadi konsultan di SAP PP, PM, QM, dan MM gitu ya. Oke, kita akan overview sebagaimana saya tadi janjikan bahwa saya akan perlihatkan bagaimana pola yang terjadi di SAP PM itu gitu ya. Jadi mungkin saya tunjukkan dulu di mana letak-letak yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat maintenance order ya. Yang pertama, di sini ada namanya order ya. Order itu adalah tipe order dari plan maintenance. Ya, jadi didesain oleh konsultan untuk membuat tipe-tipe dari order type ya. Misalnya tadi kita udah lihat ada tipe order yang refurbishment ya, ada order tipe korektif, preventif, dan seterusnya. Ini polanya nanti diatur di dalam konfigurasi ya. Kemudian ini adalah keterangan ya. Keterangan dari maintenance, apa yang akan kita lakukan proses maintenance ini nih. Misalnya saya mencoba installation gitu ya. Kemudian ini status dari pergerakan, status dari proses yang terjadi di maintenance order ya. Baik itu pada yang pertama tentu saja adalah CRTD ya, create status. Kemudian nanti bergerak ke release. Kemudian kalau nanti ada komponen ya, komponen yang di-issue dia akan ke GMPS statusnya. Kemudian nanti kalau ada maintenance order yang di confirmation, dia statusnya ke confirmation gitu ya. Nanti kita bisa lihat seiring kita melakukan proses transaksi, status ini bergerak secara otomatis ya. Kemudian di sini ada beberapa tab ya, tab header data, operation, komponen, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari header data dulu deh ya. Di header data itu ada person responsible. Nah, ini kita lihat MNWK CTR, ini main work center ya. Artinya work center utamanya. Bisa terjadi di dalam SAP PM itu ada main work center, juga ada work center ya. Kebetulan ini kita set sama antara main work center dan work center plan gitu ya. Oke, kemudian ini plan ya. Plannya otomatis masuk ketika teman-teman masukkan work center. Kemudian ini ada tipe ya. Tipe dari maintenance order ini ada banyak tipe, inspection, repair gitu ya. Kemudian regular maintenance ya, atau repair, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dates, ini ada tanggal pembuatan dari maintenance order, tanggal kapan, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan begitu. Priority ini opsional, teman-teman bisa masukkan atau tidak ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah reference object ya. Ini apa reference object? Adalah objek di dalam proses maintenance order ini ada di funlog mana, equipment mana gitu. Jadi ketika teman-teman tim teknik akan melakukan eksekusi,
tentunya harus tahu ya di mana letak funlock-nya dan equipment apa yang akan dieksekusi begitu. Oke, kemudian first operation ini adalah bawaan dari pertama kita bikin maintenance order, di mana di dalamnya langsung diotomatiskan operation sebagai judul dari pengerjaan. Kemudian ini tadi work center, ada di plan, kemudian control key, activity type, kemudian work duration dan operation duration. Nah, saya akan jelaskan dulu secara sekilas, tapi nanti teman-teman akan melihat ya untuk membentuk master data apa saja sehingga kita bisa membuat maintenance order ya. Jadi poin-poin yang ada di sini itu nanti akan lebih detailnya dijelaskan di dalam master data begitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian operation, kita lihat di operation adalah step-step task list ya. Kalau di dalam SAP PM itu adalah task list yang melakukan proses pengerjaan dalam suatu eksekusi, misalnya di installation ya. Kita maintenance-nya adalah instalasi. Maka pada saat proses instalasi, tentu step yang pertama adalah dibutuhkannya instalasi ya. Berapa jam pengerjaannya dan durasinya. Di sini prediksi standarnya 4 jam, durasinya adalah 4 jam. Kemudian membongkar perangkat ya. Membongkar perangkat, membersihkan, kemudian isi freon dan pasang kembali. Ini ibaratnya step-stepnya seperti itu. Tapi tentu saja untuk setiap equipment di sini ya, setiap equipment dia mempunyai step tersendiri-sendiri, mempunyai task list sendiri dan durasi pengerjaannya gitu ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah activity type. Ini adalah untuk menampung kode dari proses pengerjaan masing-masing gitu ya. Installation kita tampung di dalam kode activity type 1410 gitu ya dan seterusnya. Ini disimpan begini karena nanti di sini ada proses costing ya, biaya yang ditangkap dari jam yang ditetapkan. Kalau ini misalnya 4 jam, katakanlah misalnya kali 1000, jadi 4000 ya. Kalau untuk pengerjaan 1 jam yang ini yang level 2, yang phase kedua ini dia butuh 1 jam, berarti 1000 begitu ya. Atau seterusnya untuk level yang ke-30 dia butuh 3 jam, berarti 3000 gitu ya. Makanya kita perlu menangkap biayanya di sini. Kemudian dalam proses maintenance installation juga tentu saja mungkin ada komponen yang di issue, komponen yang diminta ya. Misalnya pengecetan, ini ada komponen lah contoh ya, komponen butuh 3 pieces dalam proses maintenance installation itu. Oke, dan alhasil dari semua proses itu kita akan lihat biaya secara estimasi ya. Jadi kita bisa lihat di plan cost. Di sini dalam cost ini kita bisa lihat plan cost adalah estimasi biaya standar ya. Kemudian yang terakhir adalah actual cost. Actual cost adalah biaya aktualisasi dari proses pengerjaan itu, apakah sesuai dengan standar atau ada deviasi lebih atau kurang. Dan ini biaya actual cost inilah yang akan nanti dihitung atau ditagihkan atau dibayarkan sebagai biaya terhadap pembebanan cost center itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat di sini poin-poinnya, nah di sini cost centernya ini dia responsible cost center ya. Cost centernya nanti pembebanan biayanya semua akan dimasukkan ke dalam responsible CTR sini ya, cost center ini. Oke, saya kira itu dulu kali ya preview dari SAP PM yang ada di SAP PM. Teman-teman kalau sudah menguasai apa yang ada di dalam sini, nanti secara bertahap bisa membuat master data untuk bisa nanti pada akhirnya kita membuat MO seperti ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kita akan lanjut ke
video berikutnya tentang bagaimana cara membuat master data di dalam untuk mendukung MO seperti yang sudah kita tadi bahas. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar, selamat mengikuti. Jangan putus asa, berlatih terus untuk bisa teman-teman pahami tentang SAP PM ini. Gitu ya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi